pada pagi hari ini acara pelepasan siswa-siswi KB Tunas Baru Desa Pungandulau. Pembukaan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sambutan Kepala Sekolah KB Tunas Baru kepada Selamat pagi untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kita telah diberikan kesehatan, kesempatan untuk berkumpul di kantor desa ini dalam rangka pelepasan siswa-siswi KB Tunas Baru Desa Pungandulau dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Kepala Desa atau yang mewakili, yang terhormat Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa Pungandulau, yang terhormat ibu-ibu para wali murid. Dalam kesempatan ini saya juga ingin berterima kasih kepada tutor-tutor, teman-teman tutor saya, karena sudah bekerja keras dalam mendidik dan membina anak-anak kita. Walaupun anak-anak kita sedikit susah diatur, tapi mereka dengan sabar untuk mendidik mereka. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak ibu-ibu para wali murid untuk bekerja sama dalam mengawasi dan mendidik anak-anak kita. Karena waktu yang kami gunakan di sekolah untuk mendidik anak-anak ini hanya 2 jam. Selebihnya yang lebih banyak itu adalah di rumah. Ada pepatah mengatakan anak-anak ini ibarat kertas putih kalau baru lahir itu. Kertas putih yang belum ada coretannya. Dia seperti ini. Nanti kalau sudah besar barulah penuh dengan tulisan. Nah, yang menulis di kertas putih ini adalah kita sebagai orang tuanya. Karena guru pertamanya itu adalah kita orang tuanya. Sekolah pertamanya itu adalah rumah. Kita tidak sadar kalau kita itu sebenarnya adalah guru dari anak-anak kita. Dari dia mulai lahir, berumur 1 sampai 6 bulan itu, kita sudah berbicara pada anak-anak kita. Kita mengajak dia bicara, kita menanyakan dia lapar, itu kita sudah memberi dia pendidikan awal, pendidikan dasar. Tanpa kita sadari, kita sudah menjadi guru. Oleh karena itu, jika kita salah menulis, jika kita salah dalam mendidik anak kita di awal, maka kedepannya pun akan seperti itu, lebih susah lagi diatur. Nah, terutama anak-anak yang berusia 0 sampai 6 tahun itu usia emas itu. Kalau kita salah mengatakan apapun kepada dia, itu akan terekam di memorinya. Selama-lamanya akan terngiang-ngiang dan itu akan dikeluarkan. Suatu saat dia akan mengeluarkan kata-kata yang sudah dia rekam waktu kecil. Jadi oleh karena itu kita bersama-sama, saya ingin mengajak para ibu-ibu, karena kita sebagai ibu yang lebih dekat pada anak kita, marilah kita mulai memperbaiki pola asuh kita kepada anak. Bukan saya di sini saya tidak menggurui, bukan berarti saya lebih baik, bukan. Tapi saya ingin mengajak kita sama-sama. Saya pun banyak kekurangan dalam mendidik anak kita, saya sendiri. Tapi mari kita bersama-sama untuk memperbaiki kesalahan kita yang lalu. Mungkin kita sering membentak anak kita, karena itu sebenarnya tidak boleh. 1 kali bentakan saraf halus anak kita putus. Karena kalau itu sudah putus, lama-lama dia akan jadi keras. Anak kita akan jadi keras karena kita selalu membentak dia. Suatu saat dia pun akan membentak kita kembali. Mungkin awalnya dia tidak membentak kita, dia membentak temannya. Lama-lama setelah besar dia akan membentak kita. Nah, itu contoh yang paling kecil.
Jangan sekali-sekali kita menegur anak kita dengan bentakan. Tegurlah dia dengan lembut. Tanyakan kenapa, apa masalahnya. Mungkin saya tidak berbicara panjang lebar. Itu hanya yang dapat saya sampaikan. Yang saya hormati penyelenggara PAUD Tunas Baru Desa Penanggulau beserta rekan tutor. Saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Desa dan undangan yang saya muliakan, serta pada kameramen yang selalu aktif. Saya tidak akan berpanjang lebar berbicara. Pertama-tama kita mengucapkan syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatnya lah kita bisa berkumpul di tempat ini, di kantor desa kita ini, dalam rangka acara pelepasan siswa-siswi kelas 0 besar yang sudah lulus dan akan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih. Ini saya boleh tanya, ini sudah angkatan keberapa, Bu? Angkatan ke-10 ya? Nah, berarti sudah angkatan ke-10. Berarti puji syukur ya, kita sudah berjalan dengan baik proses pendidikan awal dari anak-anak kita. Semoga kedepannya akan lebih bertambah banyak ya jumlah anak didik. Kemudian saya juga selaku pemerintah desa, mewakili dari pemerintah desa mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara PAUD dan tutor yang sudah mendidik anak-anak kita, sehingga mereka bisa paling tidak mengenal satu huruf itu untuk bekal mereka ke SD. Mengembangkan karakter yang ada di dalam diri anak itu juga sangat lebih penting, supaya mereka bisa beradaptasi nantinya ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Kemudian apa yang dikatakan oleh Ibu Nur tadi itu juga sangat baik ya menurut saya. Kita memang harus bekerja sama dengan dalam hal mendidik karakter anak. Memang pendidikan di dalam sekolah itu tidak sepanjang hari, mereka hanya menerima beberapa jam saja. Namun yang lebih menentukan itu adalah memang di rumah, di lingkungan keluarga kita sendiri. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengajari anak kita supaya karakter yang baiknya itu yang kalau bisa yang harus ditimbulkan. Ya, memang ya kita sebagai manusia tidak sempurna juga dalam didik anak. Termasuk saya sendiri pun juga, apa yang saya sudah praktikkan hari-hari ke anak, ke keluarga itu pun juga tidak lebih baik. Paling tidak ya kita berusaha bagaimana cara mendidik anak itu dengan baik dan bisa membuka pola pikiran mereka. Baik, mungkin saya tidak berbicara lebih panjang lebar. Paling tidak intinya saya mengucapkan terima kasih kepada pihak penyelenggara pendidikan usia dini di desa kita, dan terima kasih juga atas antusias ibu-ibu yang sudah mendukung kegiatan ini. Saya selaku pemerintah desa minta maaf yang sebesar-besarnya, Bu, mungkin kita berada di tempat ini agak sempit ya. Anggap saja ini ibu-ibu dari luar semuanya. Baik, terima kasih. Bila ada kata yang salah, mohon maaf, karena saya sebagai manusia biasa yang tentunya tidak lepas dari kesalahan. Saya akhiri, selamat pagi dan salam. Yang diberikan kepada saya tadi sebenarnya tidak siap. Nanti di foto lagi
Pertama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Nur Hayati sebagai penyelenggara PAUD yang sedemikian rupa berusaha mendidik anak-anak kita di PAUD. Bagaimana caranya? Kita tahulah anak-anak di PAUD itu cerewet, susah diatur. Dengan sabar Ibu Nur Hayati dan rekan-rekannya mengajar mereka, mendidik mereka. Saya sangat berterima kasih selama mendidik anak kami dalam 1 tahun. Dan juga saya mengajak kepada kita semua, baik itu dari desa Rulang sendiri maupun dari desa Sekapudi, dari desa luar, mari kita ajak anak-anak kita lebih giat lagi belajar. Dan kami akan menerima dari RT 3 masuk di sini tahun ini lagi. Marilah kita bekerja sama, Bu. Kita tidak memilih, oh itu desa Punanulau, PAUD itu milik mereka. Itu kita tidak boleh berpikir begitu, Bu. Marilah kita sama-sama. Karena mungkin kalau di seberang itu kan susah lagi nyebrang, naik perahu, banjir. Mungkin lebih ringan lagi di sini, bisa jalan kaki. Ya, Bu. Nanti kasih tahu teman-temannya di RT 3 itu ada anaknya masuk sini. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya manusia biasa juga, tidak luput dari kekurangan. Terima kasih.